Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat nastar yang super glowing, hasilnya cantik, lumer, dan juga anti retak ya. Meskipun menggunakan bahannya ekonomis, tapi hasilnya tetap bisa secantik ini. Buat teman-teman yang mau tahu bahan dan cara membuatnya, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, yang pertama di sini ada 500 gram tepung terigu protein rendah, 160 gram butter, dan 200 gram margarin. Kalau teman-teman mau pakai margarin aja juga boleh. Lalu ada 50 gram susu bubuk, 2 butir kuning telur, 1/4 sendok teh garam, 50 gram tepung maizena, dan 80 gram gula halus. Ini gulanya bisa ditambah ya. Sekarang masukkan margarin dan butternya. Kalau teman-teman gak mau pakai butter juga boleh banget. Bisa pakai full margarin ya. Untuk butternya di sini saya pakai merek Royal Crown. Ini harum banget, hasilnya juga lumer, cantik. Kalau untuk jualan ini cocok banget karena butternya cukup terjangkau ya. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok teh garam dan masukkan juga gula halusnya. Untuk gula halusnya jangan lupa ini diayak dulu karena biasanya gula halus itu gampang menggumpal. Pastikan diayak dulu jadi nanti adonannya nggak banyak gula halus yang masih menggumpal ya. Bisa ditekan-tekan dibantu menggunakan sendok. Setelah itu ini kita aduk sampai lembut. Teman-teman juga bisa pakai mixer ya, yang penting nggak perlu terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti adonannya bisa melebar saat dipanggang, bisa melebar gitu ya. Ini sudah lembut, jadi nggak usah lama-lama. Masukkan juga 2 butir kuning telur, diaduk sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Sekarang saya lanjut aduk menggunakan spatula. Masukkan susu bubuk juga tepung maizenanya dan ini diayak juga ya biar nggak ada yang menggumpal. Lanjut diaduk pelan-pelan aja. Tepung terigunya ini dimasukkan secara bertahap ya, jadi sedikit demi sedikit. Saya pakai tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Untuk mengaduknya, usahakan tidak banyak mengaduk menggunakan tangan langsung ya, biar nanti adonannya nggak melebar. Kalau ada yang menggumpal tinggal dibantu ditekan menggunakan sendok. Nah karena udah mulai berat, ini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Ini nggak perlu lama-lama ya mengaduknya, jadi cukup sampai tercampur aja. Sudah tercampur rata, udah bisa dibulatkan, diambil sedikit seperti ini, sudah menyatu. Ini siap untuk kita bulat-bulatkan. Dan di sini saya cetak terlebih dahulu pakai sendok takar ya. Kalau teman-teman mau ditimbang aja juga boleh, sesuai selera aja gimana mudahnya. Nah kalau saya tuh kayak gini pakai sendok takar jadi lebih cepet ya. Ini ukuran 5 gram. Jadi nanti saat membulatkan, saat dimasukkan dengan
selai nanasnya ini jauh lebih cepat kalau udah ditakar-takar seperti ini. Ini udah cukup banyak dan masih ada sisa adonan, ini kita lanjutkan nanti, ditutup ya pakai plastik biar nggak kering. Dan untuk loyangnya ini nggak perlu dioles menggunakan margarin atau juga nggak perlu dialasi pakai baking paper ya, jadi langsung aja. Nah, untuk adonannya dibulatkan lalu dipipihkan seperti ini dan bisa diisi menggunakan selai nanas. Ini selainya lumayan besar ya. Nah, tinggal dirapatkan aja. Salah satu tips agar nanti nastarnya nggak retak, jadi pas membulatkan ini pastikan dia benar-benar mulus, halus, jadi nggak ada bagian-bagian yang kelihatan kurang nyatu gitu ya. Jadi dibulatkannya harus rapi. Kalau ini mulus, insya Allah nanti saat dipanggang nggak retak ya. Langsung aja kita tata di loyang. Lakukan sampai semuanya selesai. Pastikan juga selai nanasnya ini nggak terlalu basah. Kalau selainya itu terlalu basah, itu juga bisa menyebabkan nanti nastarnya pecah ya, retak saat dipanggang. Sudah dapat 2 loyang, ini mau saya panggang terlebih dahulu. Ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini dipanggang di rak tengah dan di rak bawah. Untuk lama memanggangnya kurang lebih 35-40 menit. Pakai api cenderung kecil ya. Usahakan apinya tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti nastarnya juga bisa retak ya. Untuk lubang atasnya ini dibuka. Setelah 20 menit dipanggang, jangan lupa tukar posisi loyangnya agar nastarnya ini bisa matang merata. Setelah kurang lebih 35 menit, ini nastarnya sudah matang, bawahnya juga udah kecoklatan dan siap untuk diangkat. Untuk bahan olesannya, di sini ada 3 butir kuning telur, ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu cair. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Biar warnanya lebih cantik, saya tambahkan pewarna kuning telur. Kalau teman-teman nggak mau pakai tambahan pewarna juga nggak apa-apa, jadi langsung aja ya. Ini saya tambahkan kurang lebih 2 tetes. Bisa pakai pewarna kuning muda, kuning tua, atau pewarna oranye juga bisa ya. Nah, seperti ini warnanya udah cantik banget. Ini siap untuk kita jadikan bahan olesan. Untuk mengolesnya ini panas-panas jangan langsung dioles ya. Jadi kita biarkan dulu sampai dingin atau hangat hampir dingin gitu, biar nanti hasil olesannya itu mulus dan gak gampang lepas. Kuasnya juga pakai yang kecil seperti ini biar lebih mudah. Dioles seperti ini, pelan-pelan aja. Di sini saya pakai 2 kali oles ya. Jadi pastikan olesan yang pertama itu udah set, udah kering, baru ditimpa pakai olesan yang kedua biar hasilnya mulus ya. Karena kalau olesan yang pertama itu belum kering dan ditimpa lagi pakai olesan yang kedua, itu nanti hasilnya bisa kurang rapi ya. Jadi kurang mulus gitu. Jadi yang olesan yang pertama pastikan udah benar-benar kering. Olesannya juga tetap sama kayak olesan yang pertama. Ini yang 1 loyang, ini sudah dioles 2 kali, hasilnya udah bener-bener cantik banget tuh, glowing banget ya. Untuk yang satunya, ini baru dioles 1 kali, hasilnya juga udah cukup glowing dan juga cukup cantik. Jadi kalau teman-teman mau pakai 1 kali olesan aja juga boleh banget.
pastikan juga olesannya sudah kering, baru bisa kita panggang lagi ya. Dipanggang di rak atas seperti ini selama kurang lebih 10-12 menit menggunakan api cenderung kecil. Nah, seperti ini hasilnya sudah matang dan sudah bisa kita angkat. Setelah diangkat masih panas-panas, langsung kita sapu-sapu aja pakai kuas seperti ini. Ini kuasnya nggak perlu diolesi apapun ya. Hasilnya jadi jauh lebih glowing ya. Tuh, cantik banget. Jadi ini salah satu tipsnya biar nastarnya itu jadi super glowing. Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru disimpan di wadah tertutup. Bagian bawahnya juga bagus banget ya, tuh cantik coklat gitu. Ini udah matang merata. Nah, ini perbedaannya yang belum dioles dan yang satunya ini sudah dioles atau disapu-sapu pakai kuas setelah matang. Hasilnya jauh ya, jadi lebih mengkilat. Kalau udah dingin bisa kita masukkan ke dalam toples. Ini toples ukuran 500 gram ya. Ini dia hasil nastarnya, bener-bener super cantik banget, glowing, dan ini juga harum banget ya. Tuh, bisa banget untuk ide jualan, untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan di kota masing-masing. Cantik banget ya, ini bener-bener super lumer banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.